Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan akan membawa kita hidup bahagia di dunia dan insyaallah kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Malaikat Jibril pernah menemui Nabi dalam wujud seorang laki-laki di hadapan banyak sahabat. Malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi beberapa prinsip dalam agama Islam dengan tujuan mengajarkan kepada para sahabat Nabi. Salah satu pertanyaan Jibril adalah tentang rukun iman. Qala fa akhbirni 'anil iman. Jibril berkata, beritahulah aku tentang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada khutbah Jumat kali ini kita akan mengkaji keenam rukun iman tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman akan rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, agung dan berada di puncak kesempurnaan. Namun, nama-nama dan sifat-sifat tersebut ditetapkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Seluruh nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran atau sunnah yang sahih harus ditetapkan dan diimani tanpa disamakan dengan makhluknya, tanpa dipalingkan makna lafalnya ke bentuk lain, dan tanpa ditanyakan kaifiyahnya. Kemudian yang keempat, beriman terhadap uluhiyah Allah, yaitu meyakini bahwa segala bentuk ibadah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Kemudian rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Maksudnya adalah beriman akan adanya malaikat, makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, yang tidak pernah bermaksiat dan selalu menjalankan ibadah kepada Allah tanpa jemu. Di antara mereka ada yang diserahi tugas khusus oleh Allah, seperti memikul arsy, mencabut nyawa, dan mencatat amalan.
Sebagian malaikat disebutkan nama dan tugasnya secara khusus dalam Al-Quran atau hadis yang sahih seperti Jibril dan Mikail. Hanya Allah yang tahu jumlah malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Rabbmu kecuali Dia. Al-Mudassir ayat ke-31. Rukun iman yang ketiga adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah beriman bahwa Allah telah menurunkan kitab atau suhuf lembaran-lembaran kepada para rasul. Kitab tersebut berisi wahyu Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-136, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasulnya dan kitab yang Dia turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Barang siapa kufur, mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dia telah sesat sejauh-jauhnya. Allah menurunkan kitab dengan cara memberikan kitab yang telah tertulis seperti Taurat, atau dengan menyampaikan wahyu kepada malaikat yang kemudian disampaikan oleh malaikat tersebut kepada para rasul seperti kitab-kitab yang lain. Seorang mukmin harus meyakini bahwa wahyu yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut adalah kalam atau ucapan Allah secara hakiki. Kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Kitab-kitab tersebut saat ini tidak aman dari penambahan dan pengurangan sehingga isinya tidak bisa lagi diamalkan. Isinya hanya berlaku untuk umat pada waktu diutusnya Rasul tersebut. Hanya Al-Quranlah yang selamat dari berbagai penyimpangan dan perubahan. Isi Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia sejak Al-Quran diturunkan hingga hari kiamat. Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Kemudian rukun iman yang keempat adalah iman terhadap para rasul Allah. Kita harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih laki-laki tertentu untuk menjadi utusannya dalam menyampaikan risalahnya kepada umat. Dakwah seluruh rasul memiliki prinsip yang sama, yaitu mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Prinsip utama para rasul adalah sama, yaitu menauhidkan Allah. Adapun perincian syariat masing-masing seperti tata cara salat puasa mungkin berbeda-beda. Para rasul adalah hamba Allah sehingga tidak boleh disembah atau dituhankan. Namun mereka adalah utusan Allah yang dimuliakan dengan wahyunya sehingga tidak boleh didustakan atau direndahkan. Ajaran dan syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hanya berlaku untuk mereka, untuk umat mereka masing-masing. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW terus berlaku hingga hari kiamat. Syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna dan paling baik. Beliau adalah penutup para nabi dan utusan Allah. Kemudian rukun iman yang kelima adalah iman terhadap hari akhir. Kita harus beriman terhadap seluruh tahapan peristiwa yang akan dijalani manusia setelah mereka meninggal dunia, yang dikabarkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Rukun iman yang keenam adalah iman terhadap seluruh takdir Allah yang baik dan yang buruk. Para ulama menjelaskan bahwa iman terhadap takdir meliputi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah beriman bahwa Allah Maha mengetahui segalanya, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi maupun yang tidak terjadi bagaimana jika itu terjadi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tahapan kedua adalah beriman bahwa Allah telah menuliskan segala yang akan terjadi di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sana. Allah menuliskan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Tahapan ketiga adalah beriman bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Kemudian tahapan yang keempat adalah beriman bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba. Quran surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta segala sesuatu.
Kemudian dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah juga sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Harus dibedakan antara pencipta dan pelaku. Penciptanya adalah Allah, sedangkan pelakunya adalah manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa beriman secara benar dalam seluruh rukun iman tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqra rabbihi wa tauhida. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عدا منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.